Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lampu pipayun simpuring nyuwun ageng pangapunten Allah dina pangapunten ngaos ieu kitab aya kalepatan umargi abdi teh kiai mencoba kiai tamah kiai unik ternyata kiai yang pernah beli kitab Baero Bandung aja sekarang umargi sakitu dan apunten saya nama abdi mah kitab itu saya ini mau pangapunten materi kuring teu bisa langsung buat aja itu masalahnya saya 15 tahun sekarang ngawur mukia berima ngawurna fisika IPA matematik terus di anak cetakan Ma'arif Bandung halaman 94 Pak Bayu Utama kakeknya ranting Bantar Waru di Ustaz Amin dan terus pun depan maaf lima Bayu Qulu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadhuru lan dadi suci opo mutanazisun barang anu najis bi'ainiyatin ku najis nu bangsa ainiyah bangsa dat bisa suci biguslin bigoslin kalawan kumbahan muzilin anu ngahilangkeun copek Pak Ali kata isim fa'il dina azala yuzilu yang Pak Ali sebab Pak Ali cakanya nyari orang lama Abah Abi tersanggup wing ke harap merek naon dalam masyarakat ngaji muzilin anu ngahilangkeun li sifatiha kana pirang-pirang sifatna mutanajis nyaeta sifat-sifat nate min tina rasa walau nin jeung warna warihin lan ambu ciuman atau bauan walaya turulan orang melarat demam darat naon bako ulaunin tetap nawarna aulihin atawa ambel nertet asurokan angel kokoja waluhu ilange laon awolihun walau mimugolatin lan senajan ono opo muka najis iku saking najis mugolato eta asal nama walau kanal mutanajjisu mim mughallatin tapi dak kelas fatul muin kanal mutanajjisuna disimpan tidak terlalu vulgar ya bajen karena hobar anu isimna nya pakin bakia maka lamun tetap pokok lawan awalipun pakin bakia maka lamun tetap pokok lawan awalipun ma'an halebar lam yatuhur mangka ora dadi suci apa mutanajis
Wa mutanajisun lan bisa jadi suci anu najis bi hukmiyatin karena najis hukmiyah sabatos kabau lijabin kaya uyuh kang garing jadi ngomong kicik tapi terus garing kan kayak bekas-bekasnya lam yudrok kang ora biasa dan temu akan lam yudrok kang ora biasa den temuaken lahu kaduwe baol opo sifatun sifat bijahil ma'i kalawan miline banyu kalawan ngocor namanya alaihi karena itu baol alaihi karena itu baul neman hidupat ngapamun iku neman angka dalapan dapahulah terus ngaji alaihi makanya hina angka dalapan itu dalapan begila begini untung ayah pak kiai benar punah baul marotan kelawan sakambala wa ingkana lan lamun ono wa ingkana jeung lamun aya itu mutanajis eta hubban siki-sikian atau wiji-wijian Allah man atawa daging tubiha kang den cip ya kang den pasak bahasa modern nama kang den cip tubiha yang dipasak olahman binasin kelawan campur najis au sauban atawa dodot ya dodot teh men ka Pak Ali mah baju itunya men ka Pak Kiai Abdul Salaman mah raksukan ka ada nama betul tentu Pak Ali bujur anjeunna nama tiih gitu lamun Pak Ali di Banjur Haji Aku Salaman mah iba aja nama iba ya dia menyesuaikan taubat atawa dodo subigo kangen celok opo sau binatsin lawan hadis ayatu maka bisa tadi suti opo batinuhan jeroane kabeh yang kabenan mana ya yang bang lahman saop gitunya ayat itu maka bisa dadi suci opo batinuhan jeroane kabeh bisa bil ma'i kelawan mili akan banyu ala dhahiri ya ing atase dohire kabeh tapi boleh tulis kabeh mari kan akan di akan dina kan ditulis nang kabeh maguru apa mah tawasul itu ya kasaepin jika barang anu aya di lurah kusep kasikin pedang kasaepin kaya pedang supia kang den asah opo sae wa huwa hale utawi saeb iku mumat den cebur akan jadi ancurkeunnya opo sae binasin kelawan barang najis wa yustahaqu lan den syarataken fituhwil ma'ali ing dalam suci panggonan opo hurul ma'i tumakane banyu al-qalili kang titik alal ma'ali ing atase panggonan al-mutanajjasi anu dianggap najis wa in waroda mangkalamun tumeka apa mutanajisun kang najis alam ma'in qalilin ing atase banyu kang pilih krok-krok maka najis mah sesirian mewah
suwe-suwe ini juga rata-rata dah kayak karomahan sama macam-macam bisa apa-apa. Alamain kolilin ing atase banyu kang ini lakase ini non banyak yang tidak banyak, lakatirin yang tidak banyak, tangan jasa yang menjadi najis opo makin boleh. Wa inam yatakoyalan senajan orang berubah opo makin boleh, fala yatul maka no suci, fala yatul maka no suci opo makin boleh. Wairohu maring liyane mahum boleh. Macam mana? Kucing. Wa faroko jeung ngabedakeun. Wa faroko jeung misahkeun naon alwaridu anu datang wairohu kana liyana. Lieu. Wairohu kana liyana mahum boleh. Biquwati kelawan kekuatan mahun polin dikaunihi karena anane mahun polin iku amilan kang bergerak palau tanah jasa kang kalamun dari najis opo pamuhun cangkem nasi jalma kafa mangka cukup naon akhdul ma'i ngalap cai. Ngalap itu jikot cair ya, jikot banyu dia di kelawan tangane si man si wong ilahi maring fam itu cangkem, jadi rujuknya kepada bahasa Arab fam. Jangan membayangkan maka cukup mengambil air dengan tanyanya kepada perusahaan air minum. Fam itu cangkem. Walau wa ilam yuhilu yukliha wa ilam yukli lan senajan orang duwuri ya orang duwuri opo makhluk atau majus Pak ya? Hak kepada ya? Rahmat ya? Wa ilam yuklikan kayak mana tapi bubuk itu benar ya mana asli mau anjing asli lain dalam saya wa ilam yuklik lan senajan orang menduhuri. Nah iya pada Sunda pakai kita ngaluhuran tapi di Jawa tuh menduhuri hakim ya alaihi ing atase pam alaihi ing atase pam kama kala kaya oleh sabun ngendika sapa sewuna guru kita wajib bulan wajib fokus itu 5 ngubah saben-saben perkara pihak ini adid dohiri ing dalam batasan kang dohir minu saking pam walau bil irodati lan senajan kelawan walau bil idarati lan senajan kelawan mupengaken ngiderkeun kelawan muterkeun cicing bang penting kasobimahin kaya ngucuraken banyu fi inain mutanajisin di dalam wadah yang najis wa irodatihi lan wa idaratihi dan memutarkannya mengengaken banyu bijawa nibi kelawan sak gegere ya sak iwa tengennya kayaknya bijawa nibi kalau bahkan itu boleh lah pakai kira-kira pelah bijawa nibi kelawan kisah iwa tengennya sakulilingna ina ilmutannya di sini walaya juju dan sorry ya sorry itu tidak boleh walaya jujur dan tidak boleh walaya jujuran orang menang walaya jujur sorry walaya jujuran orang menang lakukan si wong opo ibtila usaiin
neureuy hiji perkara. Neureuy teh apa? Nulak. Wa ibtila'u syai'in. Neureuy hiji perkara. Qabla tathiri famihi sadurunge nyuciaken cangkeme si man. Hatta bil ghargharati sehingga sampai dengan tenggorokan, ayo baca bareng. Gorgoro yuk gorgin gorgoro tanwakir gorgom gorgoron gorgin itu kalau beda ya. Jepang ramainya kalau mentasrif eta gorgor karena gorgor ya farun wallahu. Oke, kita terangkan bersama yang kok ya diterangkan bareng. Enggak masalahnya semua bareng aja. Nanti kalau dibagi nanti. Ayo bareng. Bagian surya kali. Ini kan asik kalau ngaji begini, oke? Ya, bersama yang salah kita boleh diikutkan. Syukur oleh kiai-kiai yang ada, monggo. Ya, barangkali kiai-kiai yang bareng-bareng. Sesuatu yang kena najis bisa suci, sedangkan najisnya yang mengenai barang tersebut adalah najis air. Jadi yang namanya najis dengan mutan najis itu beda. Kalau najis jenis barangnya najis, tapi kalau mutan najis barang yang kena najis. Dengan membasuh yang mampu menghilangkan terhadap sifat-sifat daripada najis ainiyah tersebut. Najis ainiyah itu terdiri dari rasa, warna, dan bau. Tidaklah menjadikan bahaya, artinya kalau digunakan untuk sholat sah itu tidak menjadikan bahaya, atau digunakan untuk sesuatu yang berhubungan dengan kepaduan boleh. Itu wala yadur, tetapnya warna, artinya warnanya masih kayak begini ya, ada semu merah-merahan padahal baunya sudah nggak ada, tapi warnanya masih membekas, kimiawi. Iya itu. Atau ada baunya tapi sulit untuk dihilangkan, walau min mughalladhin, dan sekalipun najis tersebut datang dari najis mughalladh, karena sulit dihilangkan. Apabila keduanya masih tetap bersamaan, dua-duanya ada ya, bukan hanya satu. Jadi ya bau, ya warna kok masih ada, maka tidak dihitung lam yadud. Ya di sininya lam yadud. Mutan najis tadi tidak bisa dianggap suci kalau berbarengan. Tapi kalau salah satunya masih bisa dia makul lah, nah kayak gitu ya. Kalau orang pas neraka najis biasanya ada makul. Sekarang wayak guru mutan najisun bihukmiyah. Barang yang kena najis bisa suci dari najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu kalau panjenengan ngaji sakinah itu kan yang bisa diciprati pakai air sudah suci kan, yaitu baulnya anak kecil yang belum minum apa-apa kecuali air susu ibu. Abau dicapin walam yudrok lau sifatun, dan tidak ditemui akan mutan najis tadi yang ada baunya tadi sifat, bisa dilma yang alaihi, dengan disiram air sekaligus gitu ya, sekali tak bisa ibadah.
Wa in kana huban olahman, sekalipun yang kena mutan najis tadi, barang yang kena najis adalah berupa biji atau daging yang dibakar, yang dimasaknya pakai najis. Contoh telepon, masak daging pakai telepon. Paham ya telepon ya? Gitu. Ini pancinya, ini teleponnya yang untuk masak. Gitu. Ya, gitu kayak gitu. Al-sauban itu kepada haban, atau yang kena najis tadi adalah baju yang diwedel, kalau bahasa Jawa itu yang dicelup. Kalau saya dulu kecil diwemper gitu. Diwemper dengan najis. Payak berbatinha bisobil mah, dalamnya bisa dituangkan air ala dohiriha, seperti di luarnya. Dan berarti opak jaminnya Malam aja. Yang baca jadinya nanti kalau mentok apa namanya mentok. Saifin suqiyah, seperti pedang yang disiram. Ya. Asaifin suqiyah, seperti pedang yang disiram. Wa huwa mahma binajin, padahal tadi dibakarnya, dipanaskannya pakai najis. Wa yusaratu fi tahril mahali wurudul ma al-qalil alal mahali mutanajjis. Jadi bisa suci tadi yang karena kayak biji, kayak apa lagi, daging, kayak baju, kayak pisau tadi, sekalipun di sekupnya tadi dibakarnya pakai apa? Najis. Itu bisa disiram, tapi airnya yang enggak tahu. Airnya yang enggak tahu. Itu kayak gini. Wurudul ma'il qalil ala mahal. Fa in warada mutanis ala ma'il qalil ka'athirin karena jasa, apabila si mutanajis tadi dimasukkan ke air, maka airnya kalau sedikit nggak bisa suci. Si barang tadi, contoh jadinya begini, ini perlu diperhatikan. Soalnya banyak kejadian yang menjadikan haram kita makan. Contoh, jadinya nyembelih kambing. Kambing langsung diambil. Panjenengan nggak usah dikumbah, langsung disate, nggak masalah. Sekalipun ada sedikit-sedikit darah, nganggo bumbu lah, kayak ini ya, koba. Tapi kalau jenengan ini daging setumpuk ini, terus panjenengan masukkan ke ember, ya. Ini ember jadi najis atau bukan najis kalau termasuk dagingnya ikut najis. Najis. Kartos. Nah, seperti itu. Tapi kalau ada air yang mengalir, keran, daging ini panjenengan kecek di keran, selesai, sudah ambil, ini suci sudah. Paham ya? Itu. Yang kejadian ibu-ibu nggak ngerti. Ayo, ibu-ibu nggak ngerti karena ibunya nggak pada pesantren. Kayak gitu. Yang pesantrennya kadang-kadang lupa. Itu kayak gitu. Bukan nggak pinter tapi lupa. Itu air mengalir dicuci, nggak apa-apa. Ini sudah suci. Itu seperti itu. Ini lagi berbicara masalah itu. Berarti kalau daging busuk kalau bisa itu boleh? Boleh, karena dimaafnya tidak dicuci. Kalau dicuci kok masih ada darahnya, lah ini juga bahaya. Kayak gitu, bahaya. Tadi kan ada ayat dulu ya. Ayat dulu itu untuk sholat, bisa juga untuk dimaafkan. Nah, kata-katanya di sini wa illam yataghayyar, sekalipun air tersebut tidak berubah. Itu seperti itu. Wala yudhiru ghairuhu. Maksudnya apa? Air yang tadi dimasukkan daging di ember tidak berubah, kemudian panjenengan gunakan untuk menyiram, mensucikan yang lain, enggak jadi. Sebab itu sudah najis, sekalipun tidak berubah. Sekalipun tidak berubah. Ini apapun mungkin
saya ngaji Fakul Mu'in terus terang hampir frustasi. Benar. Saking jelimetnya kita Fakul Mu'in. Saya SMA kelas 2 ngaji Fakul Mu'in. Hampir frustasi. Itu kalau habis ngaji kita dudukkan kayak gitu. Saking jenuhnya mikirkan apa? Rujuk-rujuknya Fakul Mu'in. Makanya kitab saya lengkap banget ya. Tak ngaji berapa kali. Jadi karena itu tadi hampir frustasi, Ustaz aku ngaji mana ini? Makanya kitabnya beda-beda, ada putih, ada kuning. Itu karena apa? Hilang, saya cepat motokopi. Saya ngaji lagi gitu kayak gitu. Jadi ingat betul dengan Fakul Mu'in. Kalau aku Fakul Mu'in, makanya saya waktu lomba itu saya nggak ngambil Fakul Mu'innya, saya ngambil Fakul Wadahnya, babahan banget. Kamu ikut mana? Pas udah, saya ikut Fakul Wahab. Karena apa? Saya ngerti Fakul Mu'innya. Gitu. Jadi saya pilih Fakul Wahabnya. Balik. Itu kalau di Tugere kan biasanya akhir tahun ada lomba gitu ya. Kalau lomba anak-anak mahasiswa dikumpulkan. Ya siapa yang mau ikut lomba kitab ini? Teman-teman pada kumpulan apa yang dari pondok-pondok. Aku tak Fakul Wahab ya. Kok kahani por kan ya? Orang. Soalnya apa? Fakul Wahab sama Fakul Mu'in itu jilid apa? Makanya tes ya. Kalau di pasar kan ada yang banyak gimana? Yang kambing pasar. Kambing di pasar gimana? Enggak, lagi samping karena nggak laku satu hari. Terus dimasukkan ke kulkas gimana? Oh, dimasukkan ke kulkas nggak masalah. Itu sebagai pengawetan kalau kulkas ini. Yang jelas ketika mau dimakan kan dicuci dulu. Yang didakwahkan oleh jenengan kiai-kiai santri-santri itu, yang didakwahkan itu adalah kalau nyuci daging airnya didatangkan, jangan dagingnya yang datang ke air. Paham? Jadi nggak beda-beda Pak Kiai, seperti cucian baju dari apa bak, misalnya diperes langsung kita jemur, itu kan tetap sama. Jadi harus terakhir harus air ngucur. Iya, artinya airnya yang datang, bukan dagingnya yang datang. Ya kebanyakan awam kan dari bak langsung diperes karena udah anggap bersih gitu. Iya. Udah berapa kali langsung diperes langsung dijemur. Itu kan tetap masih enggak jadi mutan aja. Itu pun kalau memang dagingnya ada darahnya. Kalau dagingnya nggak ada darahnya nggak masalah. Yang ini kan dagingnya ada najisnya. Daging yang mutanajis. Daging yang kena najis. Awas, najis itu bukan hanya darah. Contoh tadi baul. Kencing kan kencingnya kucing bisa juga. Itu kayak gitu. Fala yudhiru ghairuhu. Bapak al-warid ghairuhu biquwatihi liqawni amila. Berbeda dengan yang airnya aktif. Iya, gitu. Berbeda dengan airnya yang kalau karena jasa pamuhu kapak ahdul ma'i biadihi ilaihi wa illam yu'liha alaihi kama qala sa'una wa yajibu kuslima dia hadid dohir minhu, ya betul saja. Kalau ke mulut ya di angka sudah ya. Walau bil idarati kasob bima'in fi ina'in mutanajis wa idaratihi bijanubi. Sekalipun dengan diputar seperti menuangkan air di wadah yang kena najis. Apa? Ember ya. Ember. Ini. Panjenengan mau mensucikan ini. Ini padahal ini baul, ya kan? Baul. Ini dibuang, baulnya dibuang, terus panjenengan putar di sini, buang. Ini tidak cukup seperti itu, tapi harus airnya muncul, ininya iya, harus mengalir. Iya, harus mengalir airnya. Iya, dicurahkan. Itu seperti itu.
Wala yajuju lahu ibtila'u syai'in. Ini mulut karena kotor, kena najis, maka diputar-putar di dalam mulut. Ini harus dikeluarkan, jangan ditelan. Di dalam dorong. Hatta bil gharrati, sehingga sama dorong dia harus terkeluar. Itu keterangannya seperti itu. Oke. Nggih. Nanti kurang asik. Maaf lagi ya wonten keterangan. Niku istilah arti daripada minta penjelasan arti daripada Nabiyil Ummiyi. Oh iya. Karena kebanyakan pada umumnya para mudai Nabi itu tidak bisa membaca dan menulis, berarti Nabi buta huruf. Jadi awam mendingan berarti Nabi itu bodoh. Berarti batal patonannya Rasul kan soal gitu. Iya. Dia minta penjelasan Ummi itu apa yang sebenarnya. Begini ya, ini mau saya terangkan supaya jenengan barangkali keterangan saya itu betul. Kenapa Nabi kok dikatakan ummi? Artinya Quran itu asli dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Makanya Nabi dalam posisi Quran ini betul-betul ummi. Nabi dalam posisi Quran, Nabi itu ummi, tidak tahu. Yang penting ini datanya seperti ini, ya ucapkan seperti ini. Itu kayak gitu. Itulah untuk menunjukkan bahwa Quran itu betul-betul mukjizat Nabi dan dari Allah. Makanya panjenengan itu sebetulnya sanad yang paling dekat itu adalah Al-Quran. Coba jenengan pernah nggak datang ke guru, Pak, sanad Al-Quran? Jarang kan? Paling-paling gitu, pakai itu ya, ngapalin Quran. Kalau yang ngapalin Quran langsung pegang Quran. Kenapa? Karena ini langsung dari Rasul, Rasul dari Jibril, Jibril dari Allah. Sanadnya hanya 4, jenengan, Rasulillah, Jibril, Gusti Allah. Ke Quran. Makanya mujizat sanad, termasuk sanad Quran adalah mujizat. Bukan hanya Qurannya saja, tapi sanadnya Quran itu termasuk mujizat. Itu seperti itu. Makanya umi di sini maksudnya umi Nabi kok dikatakan tidak bisa baca, tidak bisa tulis, maksudnya itu ya Quran itu Nabi betul-betul tidak ikut campur dalam masalah. Dalam artian kok keluar dari apa? Sanubari nggak ada. Jadi gini Pak Yai, jadi teknis, cuman teknis doang cara penyampaian para mudai untuk pada awam. Jadi kata Umi tidak pernah membaca dan dia pernah menulis. Jangan tidak bisa membaca. Karena iya. bisa itu bodoh. Iya. Kalau tidak pernah membaca dan tidak menulis itu kan lempeng. Sebenarnya mengartikan daripada ini. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Saya dimarahin sama kakek saya ketika itu ditanya, coba artikan daripada ayat tersebut. Jadi tidak semata-mata Allah menciptakan manusia kecuali harus ibadah kepada Allah. Itu saya dimarahi. Iya. Karena menghinakan pada Allah, seolah Allah punya goron, ingin disembah. Oh gitu. Jadi ada kata tambahan, jadi tidak aku jadikan jin dan manusia yang sempurna kecuali karena ibadahnya. Lurus kan? Iya. Tidak kami jadikan jin dan manusia yang sempurna kecuali karena ibadahnya. Jadi benar, jadi manusia itu yang kita istilahnya orang yang bisa dengan akal gorijinya bisa menentukan pada Allah dan kita bisa ibadah pada Allah, itu sempurna jadi manusia. Makanya yang dikuasai dengan akal tabiinya ya istilahnya itu orang, bukan manusia. Orang itu kabar sunnah jelma yang bukan di jalan sakama-kama, itu namanya itu. Kalau manusia itu yang sempurna adalah ya karena ibadahnya gitu. Itu. Ya ini kembali saya kepada nahwu ya. Nahwu. Kan lam masuk pada ibu dorengan ya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan ingat nggak di dunia ketika fi'il mudhari masuk di lam masuk di fi'il mudhari didahului oleh Nabi. Nah itu jangan nanti dikaji lagi. Itu lamnya lam itu. Makanya diterjemahkannya seperti itu. Jadi supaya merata semuanya,
Gitu. Jadi tidak kami jadikan jin dan manusia yang sempurna kecuali karena ibadahnya. Iya, itu namanya lamnya bukan lam mukek tapi lam litaklim, gitu. Lam litaklim itu perlu diingat itu. Jumiah awal sampai 9 ya kan, Penyeragaman lah. itu berhubungannya dengan apa? Jadi kalau sekarang banyak terjemahan yang memang kadang-kadang salah. Jadi hati-hati dengan baca-baca terjemah karena kadang-kadang itu tadi hubungannya dengan ilmu nahwu, ilmu mantek, illa dia ya gimana Pak Kiai? Masih dalam masalah mencuci, bagaimana cara mencuci dalam apa namanya itu yang mesin cuci, mesin cuci. Ya. Apakah itu ada dilas satu-satu setelahnya? Pertanyaannya kan sedikit, bagaimana caranya itu Pak? Kalau di mesin cuci itu mestinya ya kayak itu tadi, kalau memang bajunya ada najisnya, kayak baju kayak gini kadang-kadang karena kusel bukan karena najis dicuci kan kayak gitu bisa makruh. Tapi kalau bajunya mutanajis, sauban tadi ya, sauban sama seperti itu, mesin cuci mestinya harus dialirkan airnya, jangan air yang tergenang di situ. Jadi harus ada, kalau sudah selesai